Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 11 Terang Seribuan, Bapak dan Ibu PKS, serta Bapak dan Ibu Guru serta staf kantor yang sudah hadir di ruang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam acara aksi nyata CGP Angkatan 11 Kota Parang Sidimpuan Modul 1.4 serta selawat beriring salam marilah kita berikan kejunjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di ruang ini dalam acara aksi nyata CGP Angkatan 11 Kota Parang Sidimpuan Modul 1.4 yang mana pada hari ini kita sudah menghadirkan sumber yang yaitu Ibu Heni Urjuita Hutasulu SPD. Beliau merupakan sudah sama-sama kita kenal sebagai guru yang bekerja di instansi kita. Untuk mengambil keberkahan acara kita ini ada baiknya kita berserah diri kepada Allah untuk seraya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat acara kita, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kami persilakan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 11 untuk secara resmi membuka acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang SMP Negeri 11 ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya, adapun acara kita pada hari ini adalah aksi nyata CGP Angkatan 11 Kota Parang Sidimpuan dengan modul 1.4. Temanya budaya positif, 5 kebutuhan dasar, restitusi 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi. Adapun narasumber kita Ibu Heni Urjuita Hutasulu SPD. Nantinya setelah acara ini, sesudah acara maunya sesuai dengan arahan kepala dinas pun guru-guru yang ada di Kota Parang Sidimpuan ini menurut yang ada acara di SMK mana diwajibkan kita ikut CGP. Diusahakan nanti kalau ada angkatan 12 kepada guru-guru yang di SMP 11 tidak ada lagi halangan umur 50 tidak lagi, karena itu sudah diasumsikan kepala dinas semua guru-guru yang ada di Kota Parang Sidimpuan diwajibkan ikut CGP. Kebetulan dari SMP Negeri 11 sudah ada satu dari CGP Bidang. Jadi untuk selanjutnya lebih mudah kita marsiada kalau udah nanti ini lulus CGP Angkatan 11. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillah, acara aksi nyata CGP Angkatan 11 Kota Parang Sidimpuan modul 1.4 dibuka secara resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Heni Urjuita untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita masa, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 11 Padang Sidimpuan yang kita cintai ini. Dan tidak lupa salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita umatnya dalam mengarungi kehidupan ini. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan terima kasih juga kepada ibu-ibu guru yang telah berhadir di kesempatan kali ini dalam rangka pengimbasan aksi nyata CGP Angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan dengan tema 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Nah, nanti diharapkan setelah kita mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar dan restitusi ini akan ada perubahan yang lebih baik dalam kita mengontrol diri kita, manajemen diri, manajemen juga untuk peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, kalau tadi kata Ibu Sri Bulan tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya tidak usah memperkenalkan diri karena kita sudah sama-sama kenal dan mudah-mudahan kita semua saling menyayangi. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita nanti setelah acara ini selesai, masing-masing kita sebagai guru dapat memahami apa saja 5 kebutuhan dasar pada manusia yang harus kita penuhi, baik kepada diri kita sendiri dan atau kepada peserta didik kita. Kemudian juga nanti kita akan memahami restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita ini dikontrol yang mana dari yang 5 ini. Kemudian nanti yang ketiga adalah kita bisa memahami juga restitusi itu, bagaimana menerapkannya pada anak-anak agar bisa dikatakan sebagai restitusi. Tentu saja dia harus menggunakan segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia, izinkan saya merefleksikan dulu kejadian-kejadian di beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi saya bagikan kertas, nanti kita akan membuat diagram trapesium yang seperti ini. Nah, ini namanya diagram trapesium usia. Untuk cara-cara membuat trapesium usia ini nanti akan saya jelaskan. Baiklah, sebentar saya membagikan kertasnya ya, Ibu. Jangan, tapi tanggal 20 bulan non, belum 22 deh. Kenapa nak video na udah lah, so dia nak video na baru video itu. Nah, malu itu guys semuanya nanggi punten peten mama. oh nilai oh itu. Ubay nila putir 100 sampai ini. Allah Akbar. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Di depan Bapak Ibu sudah ada kertas sticky note. Maka untuk membuat trapesium usia, langkah
yang pertama adalah silakan Bapak Ibu buatlah garis miring di sebelah kiri. Sebelah kiri Bapak Ibu naik ke atas, tuliskan usia Bapak Ibu menyelesaikan masa sekolah pada ujung garis tersebut. Usia Bapak Ibu saat menyelesaikan sekolah pada ujung garis tersebut. Ya. Usianya berapa tamat kuliah? Usia berapa tamat kuliah? Tuliskan di ujung garis. Miring sebelah kiri ya. Tolong di atas dulu. Nah, seperti itu kira-kira Ibu. Garis sebelah kiri yang ini ya. Jadi di ujung sini berapa usianya tamat kuliah? Oke, sudah? Iya. Kemudian langkah kedua, silakan Bapak Ibu buat garis mendatar. Di situ dituangkan usia, coba next Bu, usia kerja pada salah satu titik garis tersebut. Nah, usia kerjanya berapa di situ, tuliskan angkanya saat Ibu bekerja di SMP Negeri 11 atau bekerja di manapun, usia kerjanya diterima kerja, usia berapa? Oke, silakan dituliskan di garis tersebut. Iya, di garis tengah. Terserah, boleh. Pokoknya kerja. Kerja menjadi guru maksudnya dah. Kerja menjadi guru. Iya, kerja menjadi guru. Di usia berapa? 24. Iya, iya Pak. Walaupun bukan PNS Pak, pokoknya jadi guru. Iya. 25 ya. Oke anak, sekarang kita buat garis ketiga. Garis ketiga yaitu buat garis miring ke bawah yang menandakan usia pensiun. Usia pensiun. Usia pensiun. Kalau kita guru 60 berarti kan 60 tahun. Nah sudah ada trapesiumnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang keempat, instruksi yang keempat, buat ingatlah dua peristiwa penting pada masa Bapak Ibu sekolah mulai dari TK atau PAUD sampai SMA. Peristiwanya adalah satu peristiwa positif, satu peristiwa negatif. Biasa beda. Dua peristiwa, satu peristiwa negatif, satu peristiwa positif. Peristiwa negatif dituliskan di sebelah dalam, peristiwa positif di sebelah luar. Oke. Iya. Waktu apa yang dialami saat mulai dari TK sampai SMA, ada kejadian-kejadian itu kan? Misalnya kalau saya dulu yang paling saya ingat itu waktu SD, ada satu orang di kelas itu yang ribut di dalam kelas. Tapi karena satu orang ribut, seluruh siswa kena hukum. Saat itu kami dipukul pakai rol panjang. Dipukul di sininya. Dan pas di giliran saya rolnya patah.
Padahal itu saya tidak terima dalam hati saya. Kenapa? Karena kesalahannya bukan kesalahan saya, kesalahan teman, tapi saya ikut merasakan dampaknya begitu. Kalau Bapak Ibu apa kira-kira yang masih teringat? Iya, tentang saat sekolah dulu. Saat SMA. Mulai dari TK sampai SMA. Positif kan? Positif dan negatif. Positif di luar. Iya, positif dan negatif ya Bapak Ibu ya. Itu satu positif, satu negatif. Sudah ada peristiwa negatif dan positifnya kan? Nah sekarang tugas yang kelima, silakan ditulis usia berapa Bapak Ibu mengalami hal tersebut. Di usia berapa Ibu Bapak mengalami halnya? Misalnya 6 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Nah, silakan dituangkan di samping yang negatif dan di samping positif tadi. Kelas 5 SD, kelas 3, kelas tahun. Negatif di dalam, positif di luar. Pokoknya Jadi ison mana negatif, ison mana positif, dan mana negatif dan mana positif. Seru kejadian yang rame-rame sekelas. Positifnya di sini, kita nanti kan gini dukung nanti rame-rame satu kelas di Jomu lapangan. Di bawah sini usia pensiun berapa? Auto pensiun yang 10. Usia mana kerja kira-kira di sebelah mana? Di sini lah berapa usianya Pak? Tempat kerjanya? tidak Sini lah ada usia SMA. bisa di desa ada Dia tamat dia tamat kuliah. Berarti di sini lah di sini. cabut pulang ke pesisir sekelas. Jadi ini kan bangunan di sini masih kan Semuanya. Iya. Kalau nggak bisa lagi di sini ya udah di dalam aja. Aku bangga dia masih satu. Ada positif ada baik. 2 menit lagi bisa ya Bapak Ibu ya. Sudah ada peristiwa negatif dan positifnya kan? Nah sekarang tugas yang kelima, silakan ditulis usia berapa Bapak Ibu mengalami hal tersebut. Di usia berapa Ibu Bapak mengalami halnya? Misalnya 6 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Nah, silakan dituangkan di samping yang negatif dan di samping positif tadi. Kelas 5 SD, kelas 3, kelas tahun. Nah, ini di depan kita ada roda emosi. Kira-kira bisa dibaca nggak ya? Nah, bisa Nah, terbaca ya. Kamu yang Ibu. Penyesalan, senang, optimis, oke lima terbaca. Cas begini ya, Cik. Siapa Ini bawa kau. menerima, percaya, tunduk, bingung. Next slide. On magaman si Dai Moktumene. Kevin, siapa? Titian. Oke. Sekarang di kertas yang satu lagi silakan ditulis dampak emosi apa saja yang Bapak Ibu rasakan hingga sekarang dari kedua peristiwa tersebut. Kalau nampak tadi roda emosinya silakan pergunakan roda emosi. Tapi kalau tidak nampak, tidak terlihat, tidak apa-apa, cukup apa dampak emosi yang Bapak Ibu rasakan saat peristiwa itu terjadi? Apakah senang, apakah sakit, apakah benci, apakah dendam? Marco, Iban. Boleh.
Pokoknya dampaknya apa saja yang Bapak Ibu rasakan hingga sekarang dari kedua peristiwa tersebut. Iya sayang, dua negatif dan positif. Tuliskan juga di kertas itu mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru bagi peserta didik? Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat ya Bapak Ibu, menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru, murid, belajar, makna, dan peran. Madung. Dikumpul, Madung. Siapa yang duluan dikumpul nilainya 100. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu. Ternyata saya lihat satu persatu kertasnya. Ternyata masing-masing kita memiliki hal-hal yang negatif dan positif yang kita hadapi di masa sekolah. Dan kita di usia sekarang masih mengingat kejadian itu. Kenapa? Karena di masa usia sekolah itu otak kanan kita masih tebal, hipotalamus kita masih tebal sehingga memori kita masih terekam tajam. Dan sampai sekarang kita tidak lupa. Nah Bapak Ibu, itulah yang dirasakan peserta didik kita sekarang ini yang sedang kita didik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan terekam juga di memori mereka. Dan itulah yang akan tumbuh di dalam diri mereka sampai mereka dewasa. Bahkan sampai nanti di masa pensiun pun masih ingat. Seperti Pak Isyahan, 3 tahun lagi pensiunnya Pak ya. Tapi masih teringat jelas kan Pak apa yang dilakukan oleh guru. Nah, begitulah. Jadi bagaimana kita seharusnya guru ini, bagaimana kenangan-kenangan itu menjadi bisa terekam di dalam otak kita. Padahal setelah kejadian itu terjadi banyak yang memberikan nasihat-nasihat kepada kita kan. Tapi ternyata satu perbuatan itu lebih bernilai daripada 1000 nasihat. Nah, itulah yang harus kita ingat, harus kita pahami, dan kita perankan juga kepada peserta didik kita. Bagaimana agar tumbuh dengan bagus, agar menjadi bibit unggul, bagaimana cara kita menuntun mereka menjadi generasi yang tangguh. Apakah kita akan meneruskan hal-hal yang negatif juga, seperti yang kita alami, atau mengembangkan hal-hal positif yang telah kita alami. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, menuntun, melaksanakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita menjadi tauladan, memberikan contoh di depan, di tengah, kita memberikan pembaruan-pembaruan, inovasi-inovasi. Walaupun yang kita hadapi ini adalah generasi Gen Z, kita generasi milenial, tapi kita nggak boleh kalah. Kita harus mampu menghadapi generasi-generasi Z ini. Nah, kemudian di belakang kita dapat memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Nanti 10 tahun ke depan, setelah mereka lulus,
sudah tidak sekolah lagi di sekolah kita, kira-kira kalau kita bertemu di bawah sana, kita akan diingat sebagai guru yang bagaimana? Nah, itulah dia Bapak Ibu. Di kebutuhan dasar. Next di atas lagi. Nah, untuk dapat menerapkan menghadapi peserta didik ini, apalagi di sekolah kita banyak sekali anak-anak yang kinestetiknya terlalu tinggi, berlari ke sana kemari, kemudian banyak sekali permasalahan, ada yang bertengkar, ada yang adu mulut, bahkan ada juga yang bertinju. Nah, itu semua tidak bisa kita salahkan semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi kalau salah satu saja kegagalan dari, bagaimana mengatakannya? Kegagalan sikap seseorang peserta didik itu bisa karena dia gagal memenuhi kebutuhannya. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Inilah dia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuatan, kebebasan, dan kesenangan. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah
Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Oke, hai. Halo. Tirlena menontonnya Teh. Kira-kira kita ada di posisi mana ya Bapak Ibu ya? Kontrol. Penghukum. Kalau kita di posisi penghukum berarti setelah ini kita berubah jadi apa ya kira-kira? Manajer. Baiklah. Memang seharusnya kita berada di posisi manajer atau paling tidaknya tidak bisa di posisi manajer, di posisi pemantau lah. Kalau tidak bisa di posisi pemantau, ke teman. Kalau tidak di posisi teman, mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai membuat merasa bersalah dan penghukum. Kalau kata si Gen Z sekarang, jangan ya dek ya katanya. Oke. Yang ketiga ketemu. Nah, untuk dapat menerapkan posisi manajer ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah pada siswa. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Yang pertama kita stabilkan identitasnya. Kita mengatakan setelah dia bercerita tentang kesalahan-kesalahannya, kita jangan menyalahkan dia, tetapi kita mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Nah, ya Bapak Ibu, sudah di sebelah kiri atas ada kata play atau bermain. Dalam jaringan tuh. Kahut. Kahut. How to play kahut, itu. Ndak play do kak dong sih. Tidak seperti di atas. Bisa
Kahut, pencet kahut nih kan? Kahut. Dia dong. Beda. Start, siap-siap kita mulai. 5 kebutuhan dasar manusia. 3, 2, 1. Nah, video. Pertanyaan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Silakan dipilih kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Aduh, ibai non warna. Oh, warna. Oh. Silakan pilih warna. Jawaban sudah masuk. Tepat waktu. Oke. Jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Next, siapakah? Deng 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 deng. Epi. Oke. Aman, Next, pertanyaan kedua. Aku bosan Aku bosan belajar kelas terus. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Kebebasan. 8, 7, 6. Eke. Kebebasan. Deng 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 deng. Epi lagi. Jawab. Oke, pertanyaan ketiga. Menyetir mobil itu seru. Cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Seru. Kesenangan. Deng 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 deng. Epi lagi. Pemain bertahan. Puang menyala Epi Lamina. Aku senang belajar nyetir agar teman-teman menyukaiku. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Penguasaan. Siapakah di atas? Epi lagi menyala. Mari kelihatan apinya. Ibu guru mengejarku karena ibu guru sayang padaku. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Oke, siapakah yang naik podium? Satria Yati, juara 3. Juara 2, Nirma Lesari, juara 1. Teng teng teng. Oke, hadiah yang menarik sekali tepuk tangan untuk Ibu Epi. Nanti di ibu dan student kasih hadiah itu. Seumur seru nakitnya juara sada 2 tulu ikan. Aduh, majiri di musik Epi, marboyar di sini. Oh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan tadi sudah sama-sama kita diskusikan beberapa siswa kita kenapa dia ada kenakalan yang kita sebut di siswa itu. Ternyata ada beberapa dari kebutuhan dasar ini yang tidak dipenuhi di rumah. Maka kita sebagai guru bertugas untuk menuntun peserta didik ini. Tugas kita lah bagaimana cara kita menuntunnya agar dia bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini menjadi pembelajaran bermakna pada peserta didik kita yang akan membekas di memorinya, dan kita sebagai guru mendapat hadiah dari apa yang kita lakukan, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karena kalau di kita pun
apabila nanti kita telah tiada, ada amalan yang tidak terputus, yaitu doa anak yang soleh. Tapi tidak dikatakan apakah anak itu yang kita lahirkan sendiri, hanya anak yang soleh. Bisa jadi ya anak-anak didik yang kita didik hari ini bisa mendoakan kita nanti, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Baiklah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar pada peserta didik itu dan juga kepada diri kita sendiri, maka kita akan menerapkan restitusi dalam menghadapi kenakalan mereka. Restitusi di sini bukan untuk mencari benar dan salah, tetapi restitusi adalah bagaimana menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Artinya adalah terjadi di situ win-win solution. Berarti kalau ada anak kita yang bermasalah, kita tidak menyalahkan dia. Dia salah, kita benar, bukan seperti itu lagi. Tetapi bagaimana cara kita mencari solusi agar sama-sama menang dalam perkara ini. Baiklah, untuk pertanyaan pemantiknya, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi kira-kira kalau ada kejadian yang seperti ini, Bapak Ibu melakukan apa? Nah, saya bacakan. Sera dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah kepala sekolah SMK 5. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Sera kalau Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Sera di sosial media. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi kondisi yang seperti ini? Oke, siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebagai guru BK, hal yang saya lakukan itu adalah pertama sekali saya akan memanggil si Sera dan si Hana. Dan lalu di situ saya tanya keluhan dua-duanya, di mana letak ketidaksukaannya antara satu sama lain. Setelah diketahui baru didamaikan. Bagaimana dengan postingan tersebut? Oh, jadi kalau soal postingannya, ya kalau bisa ya memang harus dihapus, postingannya kan, gitu loh Bu. Jadi pertama-tama itu ditanya dulu sebabnya itu kenapa dia memposting menggunakan kata-kata kasar, apa ketidaksukaannya terhadap si Hana, sama-sama memperbaiki. Si Hana pun ditanya juga apa yang tidak suka dia dari si Sera, lalu dua-duanya itu harus memperbaiki diri dan saling meminta maaf dan memaafkan. Dari saya, terima kasih. Ibu BK kita, apakah dari Bapak Ibu yang lain masih ada? Masih ada kira-kira yang memberikan pendapat? Ya, ini memang menarik karena menyangkut harga diri dari seseorang yang bernama Sera. Apalagi ini diposting di dalam medsos. Nah, yang pertama tindakan tadi saya ikut seturut dengan guru BK, memanggil kedua belah pihak, menanyakan yang tertuju dulu bahwa alasan apa maka dia posting di media sosial. Mungkin juga si Hana ini, si Sera ini bergaya yang memang agak apa namanya, mencoloklah kegiatannya. Maka si Hana tadi memposting di media sosial. Setelah kita ketahui sebab musabab alasan-alasannya, maka kita berikanlah keterangan efek apa yang disebabkan dari postingan, efek-efeknya dulu. Dan
perlu juga di situ apakah ada undang-undang yang mengatur dari rasa ketidakadilan terhadap si korban. Korban kan si Sera. Nah, untuk itu setelah kita terangkan semuanya, maka tindakan pertama adalah saling memaafkan. Yang kedua, untuk postingan itu sebelum dihapus total, dia harus meminta maaf melalui media sosial. Harus minta maaf. Klarifikasi tentang apa yang dia posting tadi. Setelah diklarifikasi mungkin beberapa kemudian, setelah ada komentar lain-lain, maka dengan bijak dia akan menghapus apa yang diposting. Demikian tindakan apabila saya kepala SMK 5. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, next dulu. Jadi, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sekali lagi restitusi ini digunakan bukan untuk mencari benar dan salah, tetapi mencari win-win solution, pemecahan masalah yang di atas lebih baik. Baik dan baik, lebih baik, sama-sama menang. Nah, untuk sekilas mari kita tonton dulu video berikut untuk melihat posisi kita saat menyelesaikan masalah itu. Kita sebenarnya posisinya di mana dari yang 5 ini. Kita telah berakhir. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami persilakan. Dari sesi pertama dan kedua ini kan nampaknya bagaimana cara kita menerapkan disiplin di sekolah. Itu nampaknya arahnya ke situ. Disiplin itu sendiri kepada anak ini bisa terjadi karena 2 faktor. 1 faktor intrinsik, 2 faktor ekstrinsik atau faktor dalam diri atau luar diri. Dari dalam diri yang mungkin bakatnya, emosionalnya, motivasi dan lain-lain. Sedangkan faktor dari luar mungkin karena adanya contoh, adanya apa dan lain-lain. Lalu kalau saya lihat di sekolah kita, mungkin kalau di SMK 1 beda lagi. Masing-masing sekolah beda permasalahan. Kembali kepada yang terbaik tadi, sikap kita itu adalah manajerial. Kalau bisa itu yang kita lakukan. Namun di dalam melakukan ini banyak hal yang perlu kita selesaikan. Yang pertama sendiri, emosional kita atau tingkat kesabaran kita ini biasanya agak rendah. Sekali 2 kali kita sabar, sampai berikutnya enggak. Mengapa? Contoh si anak tadi itu memiliki kesalahan terlambat. Hari-hari terlambat sama dengan marahnya ibu tadi itu. Ibu piket tadi itu. Kalau kita tanya jawabannya sama. Terlambat bangun. Enggak ada yang lain. Terlambat bangun, enggak ada yang lain. Kalau tadi bilangnya angkot segala macam bervariasi enggak apa-apa. Seolah-olah dia tidak punya beban. Ya, berapa kali hampir tiap hari dia katakan terlambat karena bangun. Pertanyaan, kira-kira solusi terhadap masalah yang anak membandel seperti ini, menerapkan tingkat 5 restitusi, nampaknya sudah gagal kita. Dari pertama keras, saya maaf, saya tendang dulu. Nah sekarang ada lagi peraturan untuk mendukung program berikutnya. Ada peraturan tapi mendukung program berikutnya. Apa itu? Kalau terlambat kita suruh mengutip Aqua ini sebanyak 25. Kan? Karena apa? Ada program kami, program apa namanya? Bank sampah. Nah, udah ada ruangan itu kita bikin di sana. Itu nanti kalau sudah banyak kita jual.
Nah, jadi ada hukuman seperti itu tujuannya untuk mendukung program berikutnya. Tetapi lagi-lagi ada pula anak yang senang pula Bu, apalagi kalau bahasa Inggris sama matematika gurunya. Terlambat dia cocok mencari itu. Bila perlu banyak-banyak Pak, 100 saja Pak katanya. Nah, mengatasi masalah ini Bu, mana tahu ada tips selain dari yang 5 tadi mungkin, apakah melibatkan orang tua dan lain-lain. Nah, itulah pertanyaan saya, bagaimana kita cara mengatasi hal-hal yang sudah biasa terjadi, namun dari semua prostitusi tadi tidak bisa kita terapkan terhadap anak-anak kita. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sihan atas pertanyaannya. Kami bantu jawab kita sekalian sambil diskusi ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang mau memberikan pendapat, kami sambut dengan 10 tangan terbuka. Baiklah. Memang permasalahan di sekolah kita banyak sekali siswa yang terlambat dengan alasan yang itu-itu saja dan orangnya itu-itu saja. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kita tinjau, sebenarnya bagaimana ya, kesalahan itu salah satunya dari kita gurunya. Di mana kesalahan kita? Kita belum bisa menerapkan restitusi kepada anak tersebut. Kalau kita bisa menerapkan restitusi kepada dia, berarti sudah ada tumbuh dari dalam jiwanya sendiri untuk berubah. Berarti belum ada sesuatu yang mengena, yang dia rasa yang dapat membuat dia berubah. Kemudian ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai orang tua di sekolah ini yang bertugas untuk menuntun anak-anak ini, kita tanamkan budaya positif di dalam diri anak. Misalnya pembiasaan yang tadi kalau dia suka sekali dengan hukumannya disuruh untuk mengumpul sampah, berarti kesalahan juga ada kepada guru. Kenapa anak tersebut tidak suka masuk ke dalam kelas kita? Apa penyebabnya? Nah, itulah introspeksi dulu untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dia suka berarti ada yang mengena di situ yang membuat dia senang. Kenapa dia suka itu? Berarti kita tinjau lagi dari 5 kebutuhan dasar yang tadi itu. Apa di situ yang ingin terpenuhi? Entah karena jalan-jalan itu dia senang, dia merasa bebas dia. Berarti mari kita ubah yang menjadi positif. Kita buat kegiatan yang melibatkan si anak untuk berbuat hal-hal yang positif. Kita biasakan, sebenarnya mengumpul ini juga merupakan pembiasaan untuk menjaga kebersihan. Kata Maxwell, seorang ahli psikologi dan juga pakar pendidikan, untuk membuat anak itu membiasakan anak itu, kita harus mengulang-ulangnya sebanyak 21 kali. Untuk membiasakan dia mengulang-ulang 21 kali. Tapi untuk merubah kebiasaannya, kita harus mengulang-ulang sebanyak 100 kali. Nah, kalau saja kita para guru continue untuk mendukung, membimbing anak-anak tersebut, jangan hanya dilakukan satu orang, tapi kita berkolaborasi. Kita nasihati anak-anak kita di sini, kita tunjukkan teladan dan contoh yang baik. Begitu juga nanti di rumah, begitu juga dengan di lingkungan masyarakat. Saya rasa kebiasaan-kebiasaan itu akan tertanam di dalam dirinya. Budaya-budaya positif itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau saya pribadi, saya melibatkan siswa juga dalam pembelajaran, melibatkan orang tua siswa juga dalam pembelajaran. Misalnya saya mengadakan Google Meet dengan orang tua yang sudah berhasil misalnya. Jadi di dalam Google Meet itu dia menyampaikan motivasi-motivasi supaya anak-anak lebih giat untuk belajar. Artinya untuk apa seperti itu? Ingin membina hubungan baik juga dengan para orang tua agar seluruh siswa SMP Negeri 11
yang bersekolah di sini bukan anaknya saja yang anaknya, tetapi seluruh siswa-siswa di SMP Negeri 11 ini merupakan anaknya. Sehingga kalau anak-anak itu berbuat salah di bawah, pasti ditegurnya karena merasa itu adalah anaknya sendiri. Nah, jadi kalau di sekolah ini dibina, di keluarga dibina, di lingkungan dibina, insya Allah yang 21 kali itu akan kontinu dan akan tertanam dengan sendirinya. Tanpa disadari anak tersebut, sudah tertanam di dalam jiwanya hal-hal positif yang tersebut. Nah, jadi mari sama-sama kita berkolaborasi. Sekali lagi, ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, tapi kita harus sama-sama berkolaborasi, harus sama-sama mau membuka diri. Mari kita melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Nah, begitu kira-kira Pak. Kalau mau ditambah dengan Ibu Sri Bulan juga boleh. Berarti ada komunikasi interaksi antara sama guru, terutama guru piket dengan orang tua, khususnya wali kelas lah itu kan gitu kan. Iya Pak. Ada hubungan. Kadang-kadang memang tingkat apa namanya? Kalau kita tiap keluarga, saya udah cek itu jumlah siswa kita itu hampir 34%. Ini memang bisa dikatakan di rumah tangganya ini yang tadi itu kurang perhatian lah, yang apalah. Nah, karena Bu Nasution kadang-kadang mama tadi mana, bapak tadi mana gitu, sehingga anak dididik kemampuannya. Nah, masalah-masalah ini tentu dari perilaku, sikap, etika segala macam belum tentu tercipta di keluarga. Nah, itulah kepanikan kami Bu Nasution kalau di 11. Nah, kalau di SMK 1 kan kadang-kadang juara 1 kan masuk di SMK 1. Terpelajar itu kan, ya kan, paling 1-2 yang agak bandar itu kan. Kalau di sini ngeri apanya. Nah, terima kasih lah. Mudah-mudahan Ibu Nasution lebih sering kemari gitu. Kayaknya mulai ngefans dari Pak Sianto. Iya. Sebenarnya Pak artis juga Ibu, penyanyi sebenarnya. Iya, bagus. Iya. Materi yang sudah disampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan diharapkan adalah perubahan-perubahan positif yang terinspirasi dari kegiatan ini. Mohon maaf atas segala penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Heni Jurita yang sudah memaparkan materinya pada siang hari ini, semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Dan saya harap sebagai moderator dari sini juga semoga kita yang lain-lain juga bisa segera mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, yang mana seperti jargonnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, demikian acara kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita seluruhnya kami ucapkan selamat siang. Pada kesempatan ini kita sudah berakhir pada pukul 12.45. Mulai dari tadi pagi kita di sini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Heni Irjuita tersebut. Demikian juga kepada Bapak Ibu peserta aksi nyata budaya positif dengan 5 kebutuhan dasar, restitusi, 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi. Hal ini sudah sama-sama kita dengarkan, sudah sama-sama dipaparkan, sudah sama-sama kita lakukan aksi nyatanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa membuahkan hasil yang sebaik-baiknya
dan bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Akhir kata, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Padang Sidimpuan, dengan berakhirnya kegiatan kita ini, maka dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pertemuan kita dalam kegiatan ini resmi saya tutup. Demikian, terima kasih, selamat siang. Saat ini di dalam sesi penyampaian materi tadi oleh Ibu Heni Urjuita, nampaknya sudah cukup enak, baik, dalam tutur kata penyampaian pun sudah cukup baik, dan di sini bisa kita temukan beberapa hal yang bisa membangkitkan semangat kita dan juga adanya perubahan nilai terhadap apa yang kita lakukan tentang penegakan disiplin di sekolah kita ini. Nah, jadi mudah-mudahan ilmu yang sudah kita peroleh, yang sudah disampaikan oleh narasumber ini, kami dari seluruh guru SMP Negeri 11 Padang Sidimpuan bisa nanti kita laksanakan, memilih mana yang terbaik dari beberapa poin yang sudah dipaparkan tadi. Kedepannya kami berharap kiranya ada hal-hal yang positif nantinya yang bisa dibawakan kembali ke sekolah kita ini dan diikuti oleh lebih banyak peserta lagi. Kita laksanakan, apakah itu secara seluruh guru dan pegawai SMP 11 maupun juga bisa ada penggabungan dari beberapa unit untuk menerima materi-materi yang akan datang. Terakhir, saya berharap ibu-ibu narasumber bisa lebih berkreasi, bisa lagi berbagi ilmu dengan penuh kesehatan yang prima. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dan mewakili kaum bapak peserta pengimbasan aksi nyata ya dalam budaya positif dan restitusi dalam kurikulum merdeka. Demikian, sekian, terima kasih. Kami mewakili, mudah-mudahan nanti kembali pun ke rumah dalam keadaan sehat. Terima kasih Ibu ya. Salam sama keluarga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sihaan.